menghargai unsurnya yang antara pengertian satu dengan pengertian lain ada batas-batas tertentu untuk menghindari kekaburan arti. Jadi ada pengertian-pengertian yang perlu dimaknai agar ada batas-batas tertentu agar tidak ada terjadi kesalahan pengertian seperti itu. Melanjutkan pembahasan tentang logika. Sudah kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya, yaitu akal yang diberikan oleh Allah yang bisa berpikir. Dalam surah Ibrahim ayat 52, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkaru ulul albab. Artinya yaitu Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia atau Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Di sini diterangkan bahwa manusia itu makhluk yang berakal, yang bisa mengambil pelajaran. Menurut Suhartono, manusia mempunyai kemampuan menalar, artinya berpikir secara logis dan analitis. Kelebihan manusia dalam kemampuannya menalar dan karena mempunyai bahasa untuk mengkomunikasikan hasil penalarannya atau pemikirannya itu, yang masih abstrak, nanti bisa diterangkan atau digambarkan melalui bahasa, dapat dijelaskan melalui bahasa. Maka manusia bukan saja mempunyai pengetahuan, melainkan juga mampu mengembangkannya karena adanya bahasa untuk mengkomunikasikannya itu tadi. Karena kelebihannya itu, maka Aristoteles memberikan identitas kepada manusia adalah animal rasional atau hewan yang bisa berpikir. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita mudah menemukan sesuatu yang logis dan tidak logis. Seperti ketika ada koruptor yang telah melakukan korupsi senilai bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, itu kenapa hukumannya disamakan dengan orang miskin yang mencuri seekor ayam? Kan tidak logis seperti itu. Jadi kita sebenarnya bisa melihat dari kejadian-kejadian sekitar, bisa mudah kita temukan kejadian mana yang logis dan mana yang tidak logis. Maksud dan tujuan logika adalah kecakapan menerapkan aturan-aturan pemikiran yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang konkret yang kita hadapi, serta pembiasaan sikap ilmiah, kritis, dan objektif. Menurut Amsal Bakhtiar, logika adalah sarana untuk berpikir dengan sistematis, teratur, terarah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Seperti contohnya setengah tidak boleh melebihi 1. Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa logika merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran yang dilakukan secara sistematis. Atas dasar realitas tersebut, maka diperlukan suatu logika dalam kehidupan manusia, agar kita mengetahui kapan saatnya berpikir logis dan kapan saatnya berpikir tidak logis. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap tempat dan waktu itu ada logikanya, dan logika itu ada waktu dan tempatnya tersendiri. Jadi kita mana yang boleh kita logika dan mana yang tidak boleh kita logika. Dilihat dari kualitasnya, logika dapat dibedakan menjadi 2, yaitu logika naturalis atau logika alamiah dan logika artifisialis atau logika ilmiah. Yang pertama yaitu logika alamiah atau logika naturalis. Sebenarnya manusia mempunyai bawaan
dapat menalar. Tetapi penalaran manusia itu berbeda-beda tergantung dari tingkat intelijensi dan pengetahuannya dari masing-masing individu. Sedangkan logika artifisialis atau logika ilmiah ini gunanya yaitu untuk memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi manusia. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah ini, akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah dan lebih aman. Logika ilmiah ini dimaksudkan untuk menghindari kesesatan atau paling tidak mengurangi kesesatan. Di barat, yang pertama kali mencetuskan logika artifisialis ini yaitu Aristoteles dalam bukunya Organon, yang berarti instrumen atau alat, yakni alat untuk berpikir menuju ke kebenaran. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa logika ini memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Setiap orang sejak masa lampau sudah memikirkan dunia ini dengan logika. Aristoteles dan para pengikutnya memandang logika tidak dikategorikan sebagai suatu ilmu di antara ilmu-ilmu yang lain. Menurut Aristoteles, logika adalah persiapan yang mendahului ilmu tersebut. Sebenarnya hampir sama antara logika dan penalaran. Yang membedakannya yaitu logika adalah suatu cabang ilmunya dari filsafat ilmu itu, dan penalaran adalah suatu proses untuk berpikir dalam tujuannya untuk menarik kesimpulan. Dan dalam menarik kesimpulan ini ada dua cara, yaitu dengan logika deduktif dan logika induktif. Yang pertama yaitu logika deduktif. Logika deduktif ini biasanya disebut dengan cara berpikir secara silogisme. Dan cara berpikir ini menarik dua pernyataan, yaitu premis mayor dan premis minor. Sesuatu yang umum dulu dan sesuatu yang khusus, setelah itu ditarik kesimpulan. Contohnya yaitu semua logam jika dipanaskan akan memuai. Ini termasuk premis mayor. Premis minornya yaitu besi adalah termasuk dari logam. Jadi bisa kita tarik kesimpulan yaitu besi ketika dipanaskan akan memuai, karena besi ini termasuk dari logam, dan logam itu jika dipanaskan akan memuai. Selanjutnya yaitu logika penarikan kesimpulan dengan cara logika induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari sesuatu yang individual dulu dan ditarik pada sesuatu yang secara umum. Contohnya yaitu tumbuhan bernafas, hewan bernafas, manusia bernafas, dan sesuatu yang bernafas itu disebut makhluk hidup. Jadi tumbuhan, hewan, manusia adalah makhluk hidup. Penjelasan dari saya ada kurangnya, mohon maaf. Setelah ini akan dilanjutkan penjelasan dari teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang sumber pengetahuan. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu dari manusia. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan. Namun pengetahuan tersebut masih terbatas untuk melangsungkan kehidupannya. Untuk itu, pengetahuan diperoleh dari alat yang merupakan sumber dari pengetahuan tersebut, antara lain empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Yang pertama, empirisme. Empirisme adalah manusia yang memperoleh pengetahuan dari panca indera. Dengan panca indera, manusia berhubungan dengan hal-hal yang konkret dan material. Masing-masing indera menangkap aspek-aspek yang berbeda yang mengenai barang atau makhluk yang menjadi objeknya. Menurut filsuf John Locke mengenai teorinya yakni
teori tabula rasa. Menurutnya, manusia pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas pengalamanlah yang mengisi kekosongan tersebut, lalu ia memiliki pengetahuan. Mula-mulanya tangkapan indera tersebut sederhana, lalu lama-kelamaan menjadi kompleks. Menurut filsuf David Hume menjelaskan bahwa manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan. Jadi, sumber pengetahuan utama memperoleh pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh dari panca indera. Jadi, panca indera lah yang menjadi sumber pengetahuan. Yang kedua, rasionalisme. Menurut aliran ini mengatakan bahwa akal adalah dasar pengetahuan. Pengetahuan yang benar dan diperoleh dan diukur dengan akal. Menurut filsuf Descartes mengemukakan bahwa akal budi dipahamkan sebagai teknik deduktif untuk dapat menemukan kebenaran. Dengan demikian, penalaran yang akan menyusun pengetahuan. Yang selanjutnya, intuisi. Menurut filsuf Henry Bergson mengatakan bahwa intuisi adalah hasil evaluasi pemahaman yang tertinggi. Intuisi merupakan suatu pengetahuan yang langsung mutlak dan bukan pengetahuan nisbi. Selanjutnya, wahyu. Pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa ada upaya, tanpa ada berusaha untuk mendapatkannya. Itu semua karena para nabi memperoleh pengetahuan itu dari Allah dan itu kehendak Allah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai karakteristik kebenaran. Karakteristik kebenaran sendiri bisa dilihat dari beberapa teori. Di sini kita akan membahas tentang 4 teori. Yang pertama yakni teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju dari pernyataan tersebut. Nah, kebenaran atau suatu keadaan ini dikatakan benar jika ada kesesuaian atau koheren tadi antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme, yang diantaranya adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsey. Nah, contoh dari teori ini, jika ada suatu pertanyaan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Nah, pernyataan tersebut adalah benar karena ibu kota Jakarta itu adalah memang ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teori yang kedua yakni teori koherensi, yakni teori kebenaran atau konsistensi, yakni teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realita, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Teori ini diunut oleh para penganut realisme dan juga materialisme. Teori koherensi atau konsistensi ini berkembang pada abad 19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme. Salah satu seorang yang menganut aliran ini adalah filsuf bernama Britannia F.M. Bradley yang hidup pada tahun 1864 sampai 1924. Nah, contoh dari teori ini yakni misalnya ada sebuah pernyataan bahwa semua manusia akan mati. Nah, jika ada suatu pernyataan bahwa Abi pasti mati karena Abi merupakan manusia. Nah, pernyataan ini adalah benar sebab konsisten dengan pernyataan yang pertama. Yang ketiga yakni ada teori pragmatisme.
Teori ini berasal dari bahasa Yunani, yakni pragmai, yang artinya dikerjakan atau dilakukan perbuatan, tindakan sebagai sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis ini adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori itu tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia di kehidupannya. Nah, kebenaran suatu pernyataan itu harus bersifat fungsional dan dalam kehidupan praktis. Tokoh yang menganut aliran ini yaitu pada awalnya adalah Charles Sanders Peirce dan juga dikenal lain tokoh semiotik yakni William James dan John Dewey. Contoh dari teori ini misalnya ada orang yang menyatakan sebuah teori X dalam pendidikan dan dengan teori ini dikembangkan teknik Y untuk meningkatkan prestasi belajar. Maka teori X tadi itu dianggap benar sebab teori X tadi itu fungsional dan mempunyai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang keempat yakni ada teori performatif, yakni teori yang berasal dari John Langshaw Austin yang hidup pada tahun 1911 sampai 1960 dan dianut oleh filsuf yang lain seperti Frank Ramsey dan Peter Stone. Nah, filsuf ini itu mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Teori performatif ini menjelaskan yakni suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang menggunakan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu sendiri. Teori ini disebut juga teori tindak bahasa dengan mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Misalnya, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru yakni Anda atau seseorang tersebut menjadi manajer perusahaan spesies S3. Tentunya setelah SK-nya turun, di sini ada perbuatan yang dilakukan dengan bersamaan dengan mengucapkan kata-kata itu. Nah, dengan pernyataan itu, suatu penampilan atau perbuatan performance pun dilakukan. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai teori-teori untuk mengetahui karakteristik kebenaran. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.